jam 9, vaksinasi untuk orang-orang dengan usia di atas 60 tahun bisa kita mulai. Dengan prioritas pertama adalah tenaga kesehatan dengan usia di atas 60 tahun. Mulai 8 Februari, kelompok lanjut usia di atas 60 tahun sudah bisa mendapat suntikan vaksin COVID-19 setelah Badan POM resmi menerbitkan izin darurat penggunaan vaksin buatan Sinovac untuk lansia pada Minggu sore. 11.600 tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun akan menerima vaksinasi lebih dulu. Meski demikian, vaksinasi COVID-19 untuk kelompok usia di atas 70 tahun harus dilakukan dengan pertimbangan khusus dan ekstra hati-hati. Kemarin, Badan POM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan atau Emergency Use Authorization vaksin CoronaVax untuk usia di atas 60 tahun dengan 2 dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari. Bukan dilarang untuk di atas 70 tahun, namun data yang kami terima berdasarkan hasil uji klinik di Brazil untuk fase 3 adalah sampai dengan usia 70 tahun. Artinya apabila akan diberikan pada usia lansia di atas 70 tahun, memerlukan pertimbangan yang khusus spesifik individu ya pada saat melakukan screening dengan kehati-hatian. Izin penggunaan vaksin Sinovac untuk warga lanjut usia ini didasarkan pada keberhasilan uji klinik di Tiongkok dan Brasil. Ya, pertama bahwa uji klinik fase 1 dan 2 di Cina yang melibatkan subjek lansia sebanyak sekitar 400 orang menunjukkan bahwa vaksin CoronaVac yang diberikan dengan 2 dosis vaksin dengan jarak antar dosis 28 hari menunjukkan hasil imunogenisitas yang baik. 28 hari pemberian dosis kedua, titer antibodi masih tinggi di 97,98%. Uji klinik fase 3 yang berlangsung di Brazil dengan melibatkan subjek lansia sebanyak 600 orang telah diperoleh hasil bahwa pemberian vaksin ini pada kelompok usia 60 tahun ke atas menggunakan vaksin aman dan tidak ada efek samping berupa kematian atau efek samping serius derajat 3 yang dilaporkan. Warga lansia jadi kelompok prioritas penerima vaksinasi COVID-19 karena risiko kematian yang tinggi. Namun proses screening atau penapisan sebelum vaksinasi akan lebih terperinci karena risiko penyakit penyerta pada lansia semakin tinggi. Total lansia dari seluruh orang Indonesia yang pernah terpapar COVID cuma 10%, tapi total lansia di Indonesia yang meninggal karena COVID itu 50%. Artinya kita lebih fokus pada menurunkan morbiditas dan mortalitas dan mencari siapa yang berkontribusi dalam morbiditas mortalitas itu yang kita tahu ya memang lansia banyaknya. Jadi di atas 70 tahun saya tidak merekomendasikan terlebih dahulu pada saat ini sambil kita menunggu hasil uji fase 3 yang saat ini dilaksanakan di China. Lantas kapan kelompok lansia dari masyarakat umum non-tenaga kesehatan bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19? Masih sama, jadi sesuai dengan bulan April setelah kita menyelesaikan vaksinasi untuk petugas pemberi pelayanan publik, kita akan langsung masuk kepada masyarakat, termasuk memberikan vaksinasi kepada usia di atas 18 tahun. Artinya seluruh lansia akan masuk di dalam kategori ini. Mulai bersamaan dengan masyarakat lainnya. Jadi kita tidak menyelesaikan dulu untuk lansia, baru kemudian masuk ke masyarakat lainnya. Tapi nanti setelah petugas pelayanan publik plus usia di atas 60 tahun, langsung kita masuk ke masyarakat plus di atas usia 60 tahun. Kementerian Kesehatan kini tengah menyiapkan sejumlah skenario vaksinasi kelompok lansia, termasuk kunjungan langsung ke rumah atau home visit. Badan POM juga kini tengah memproses izin penggunaan sejumlah vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia, antara lain AstraZeneca, Sinopharm, dan Novavax. Tim Liputan, Kompas TV.